Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Oki dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Maluku dan Papua Seksi Wilayah 1. Saya sebagai Manggalakhni. Di sini saya akan membuat tutorial penggunaan aplikasi SIPP yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat peduli api supaya dapat memahami bagaimana cara penggunaan aplikasi SIPP. Yuk, mari kita saksikan. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi SPP atau di sini namanya aplikasi Patroli Karhutla. Baik, pertama kita perlu memastikan aplikasi tersebut sudah terinstall dalam perangkat kita. Nah, pertama coba kita buka aplikasinya. Nah, ketika kita membuka aplikasi itu langsung muncul ke halaman login. Nah, di sini terdapat kolom-kolom yang perlu kita isi dan di sini untuk username-nya perlu kita semua masukkan dan username dan password itu tidak kita buat sendiri, tidak dibuat oleh teman-teman. Jadi data login ini diberikan oleh petugas Balai Pengendalian Kebakaran Hutan setelah verifikasi anggota atau tim patroli. Baik, ini saya menggunakan akun contoh, ini bisa diketikkan. Baik, setelah terisi semua kita tekan login. Oh, baik, di sini untuk login sendiri harus terhubung dengan internet ya teman-teman. Tapi tenang, kalau sudah login itu nanti dalam aplikasinya kita bisa gunakan secara offline. Tapi dalam pengiriman teman-teman harus tersambung juga dengan internet. Tapi untuk pengisiannya bisa secara offline atau tanpa internet. Ini coba saya login. Nah, setelah login ini langsung terarah ke halaman utama dalam pengisian laporan. Nah, sini saya coba akan menjelaskan menu yang ada di pojok kiri atas. Nah, di sini terdapat menu-menu seperti beranda, hotspot, Sipongi, kamus istilah. Ini bisa Bapak-bapak coba-coba sendiri atau teman-teman coba. Nah, ini untuk hotspot ini adalah peta hotspot yang ada di Indonesia dan ini tersinkronisasi langsung oleh peta hotspot yang ada di web Sipongi. Nah, ini kita bisa ngecek. Ini saya coba cek di Ambon. Di Ambon tidak ada hotspot. Baik, ini kita coba kembali untuk melihat yang lainnya. Nah, untuk menu lainnya itu terdapat kamus istilah. Ini bisa Bapak-bapak atau teman-teman bisa lihat. Nah, di sini terdapat kamus-kamus istilah yang biasa kita dengar dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Ini coba saya buka daerah. Nah, ini ada penjelasannya semua, daerah operasi seperti apa, dan ini bisa Bapak-bapak pelajari secara mandiri. Baik, ini coba saya kembali ke beranda. Nah, kita kembali ke halaman utama. Ini untuk pengisian laporannya kita bisa tekan icon yang berbentuk seperti pensil di kanan bawah. Ini coba saya tekan. Baik, setelah saya tekan ini kita langsung ke formulir pengisian aplikasi SPP. Baik, ini coba saya isi untuk kategori patroli. Di sini tergantung patrolinya yang teman-teman semua lakukan lakukan apa. Ini saya sebagai contoh melakukan patroli mandiri. Baik, kemudian untuk selanjutnya terdapat menu aktivitas harian. Ini kita bisa pilih aktivitas yang kita lakukan. Ini coba saya klik semua. Ini ground check. Kalau ada hotspot kita bisa melakukan ground check. Tadi kita bisa lihat dari peta tadi. Kita kalau di peta ada titik hotspot, kita bisa ke lokasi untuk melihat dan ini bisa kita isi. Tapi biasanya jarang. Kemudian untuk komunikasi sosial kita isi. Koordinasi, misalkan koordinasi dengan camat atau perangkat desa itu kita bisa pilih. Kemudian melengkapi administrasi yang pasti. Kemudian kalau terdapat media informasi yang kita gunakan kita bisa pilih. Tapi kalau tidak perlu kita pilih. Kemudian yang pasti di sini kita mengisi atau menyusun laporan patroli. Kemudian monitoring bekas kebakaran. Apabila kita patroli terdapat bekas kebakaran hutan kita bisa pilih. Kalau tidak kita tidak pilih juga tidak apa-apa. Kemudian untuk yang lainnya bisa sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, kemudian oke. Setelah itu terdapat kolom juga anggota-anggota patroli siapa saja yang ikut dalam kegiatan. Ini yang pasti sebelum melakukan kegiatan Bapak-bapak perlu ada verifikasi siapa saja pesertanya dan diverifikasi kepada petugas Balai Pengendalian Kebakaran Hutan. Nah, ini bisa kita misalkan yang ikut hanya 5 orang yang pertama, kita bisa tidak pilih anggota yang tidak ikut. Oke, kemudian kita oke-kan. Nah, setelah oke kita lanjut ke ke kolom selanjutnya. Inventory ini adalah peralatan yang teman-teman semua bawa ketika melaksanakan patroli. Kita coba pilih. Oke, kita coba centang yang biasanya kita bawa. Oke,
Tapiok biasanya bawa, kemudian peta kerja, pompa punggung, sepeda motor. Nah, kalau ada leaflet bisa kita pilih, atau brosur atau poster dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ada yang kita bawa tapi tidak terdapat pada daftar ini, kita bisa pilih lainnya, teman-teman. Nah, kalau kita pilih lainnya tadi, akan muncul kolom tambahan di bawahnya inventory patroli lainnya. Nah, ini misalkan teman-teman membawa penggaruk. Ini bisa teman-teman ketikkan sendiri. Nah, setelah terpilih, nah ini bisa menu lainnya. Misalkan mau nambahkan apa, kita bisa ketik. Cuman di sini saya sebagai contoh menambahkan penggaruk saja. Kita klik centang. Kemudian untuk kolom pilih satelit, nah ini perlu teman-teman sekalian pilih semua. Kecuali yang paling bawah tidak ada. Nah, ini teman-teman bisa pilih semuanya. Oke. Nah, kemudian ada pilihan menambah foto atau dokumentasi. Ini tinggal klik tambah foto, dan di sini bisa memilih. Kalau bapak-bapak pengisian atau teman-teman pengisiannya itu ketika patroli, bapak-bapak atau teman-teman bisa pilih gunakan kamera. Kalau misalkan teman-teman sekalian pengisian laporannya ini setelah patroli, yang pasti pastikan ketika patroli bapak-bapak atau teman-teman mendokumentasikan kegiatan yang sudah teman-teman lakukan tadi. Nah, kalau misalkan sudah itu, kita bisa pilih ambil dari library, kemudian saya tekan OK. Nah, di sini langsung muncul galeri dari perangkat saya. Oh, maaf. Nah, kita bisa pilih foto kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi. Kita tambahkan. Nah, langsung masuk ke dalam aplikasi foto yang ada dalam galeri. Setelah ini kita pastikan semuanya sudah terisi, kemudian kita lanjut ke menu darat. Nah, di menu darat kita bisa tambahkan data patroli. Nah, langsung muncul formulir untuk pengisian data laporan patroli. Nah, ini untuk yang pertama, untuk kondisi umum lokasi patroli, ini banyak form yang harus diisi juga. Tapi tenang, di sini kita bisa pengisian secara otomatis. Yang pasti pastikan lagi koneksinya ada untuk pengisian otomatis. Apabila tidak ada jaringan, teman-teman bisa isi secara manual. Baik, di sini coba saya tekan isi otomatis. Baik, langsung terisi dengan cepat. Semuanya sudah terisi untuk data lokasi. Kemudian untuk kondisi cuaca ini juga bisa isi secara otomatis. Ini coba saya tekan. Nah, ini terhubung langsung dengan internet ya. Kalau misalkan pengisian otomatis. Baik, kita coba tunggu. Oke. Nah, ini mungkin karena jaringan, kita coba lagi. Baik, sudah terisi. Baik, untuk cuaca sudah terisi. Kemudian kita lanjut ke kondisi lapangan. Kita coba pilih bagaimana kondisi lokasi yang tadi kita patroli. Baik, misalkan ini saya isi rawan karhutla. Biasanya kondisinya itu kering, cuaca panas, angin kencang, itu rawan terhadap kebakaran hutan. Kita coba isi itu. Oke. Kemudian kita lanjut potensi karhutlanya seperti apa. Nah, misalkan kondisinya seperti tadi, kita bisa isi tinggi. Kondisi lapangan kering, angin kencang, cuaca panas terik, itu kita bisa isi tinggi atau ekstrim. Saya isi tinggi. Kemudian untuk FFMCKKS ini tergantung dengan kondisi vegetasi yang ada di sekitar lokasi patroli tadi. Misalkan kondisi vegetasinya tadi kering, itu kita bisa isi tinggi atau ekstrim. Nah, di sini coba saya isi tinggi. Kemudian untuk FWICK ini kita isi berdasarkan kondisi cuaca yang ada ketika kita melaksanakan patroli. Misalkan panas terik, angin kencang, itu kita bisa isi ekstrim atau tinggi. Nah, kalau misalkan tadi hujan atau cuacanya panas tapi kondisinya lembab, setelah hujan kita bisa sedang atau rendah. Nah, ini saya coba contoh, kita isi tinggi. Kemudian untuk DCKK ini menyangkut dengan kondisi tanah. Jadi tanah yang kita lokasi yang kita laksanakan patroli tadi, kondisi tanahnya seperti apa. Misalkan kering, itu kita bisa isi tinggi atau ekstrim. Ini saya contoh isi tinggi. Kemudian aktivitas masyarakat di sini setelah kita melaksanakan tadi, apakah ada aktivitas masyarakat, dan kalau apabila ada dan kondisinya sering, itu kita bisa pilih sering. Tapi kalau ada tapi jarang, itu bisa kita pilih jarang. Atau kalau misalkan lokasinya itu aksesnya susah untuk masyarakat melakukan aktivitas, kita bisa pilih tidak ada. Ini saya memberi contoh, ada dengan intensitas jarang,
Biasanya di kawasan itu memang jarang ada masyarakat. Ini coba saya isi itu. Nah, kemudian untuk aksesibilitas ini bagaimana akses lokasi yang tadi kita patroli. Di sini misalkan bisa dilalui oleh roda 4 kita pilih, kalau tidak kita pilih roda 2 jalan kaki. Nah, ini kalau misalkan patrolinya tadi terkait kawasan di air itu mungkin butuh perahu atau kapal, kita bisa pilih. Cuman kalau memang tidak, ya tidak perlu dipilih. Setelah itu kita okekan. Nah, untuk itu data darat ini sudah terisi semua. Baik. Nah, setelah itu kita coba ke menu observasi. Nah, di observasi ini kita untuk menambahkan data itu coba klik icon tanda plus atau tambah di kanan bawah. Nah, di sini langsung muncul data observasi pertama. Nah, di sini sama seperti tadi, ini bisa diisikan secara otomatis atau kalau memang tidak ada jaringan kita bisa isi secara manual. Tapi di sini saya menggunakan isi otomatis supaya cepat. Nah, langsung terisi. Kemudian kita tambahkan data patroli. Nah, di data patroli ini saya sebagai contoh hanya menambahkan 4 data patroli. Yang pertama data hasil uji. Kemudian saya tambahkan lagi kondisi sumber air. Kemudian saya tambahkan lagi kondisi vegetasi. Kemudian saya tambahkan lagi kondisi tanah. Oke. Nah, sebagai contoh ini coba saya isi kondisi hasil ujinya. Untuk nama pengujian di sini ada 2 pengujian. Untuk uji daun tunggal dan uji remas rasa. Nah, kalau daun tunggal kita bisa mengambil daun yang ada di lokasi kita melaksanakan patroli. Itu kita ambil satu daunnya. Ini kita pilih. Nah, nilai pengujiannya seperti apa? Tadi kita remas kan, untuk daun itu kita remas. Kalau misalkan daun itu pecah-pecah atau kering pecah-pecah setelah kita remas itu kondisinya ekstrim. Tapi kalau kondisinya kering tapi warnanya masih hijau muda ya, itu kita bisa isi tinggi dan kondisi pecah-pecahnya itu tidak banyak. Itu kita bisa pilih tinggi. Tapi kalau misalkan kondisinya kering tapi ketika kita remas itu tidak pecah-pecah, itu kita bisa pilih sedang. Nah, kalau misalkan kondisi daunnya itu kita remas dan itu masih basah atau lembab, itu kita bisa isi rendah. Di sini saya sebagai contoh saya isi tinggi. Kemudian untuk hasil pengujiannya, nah yang kita uji tadi bagaimana kondisi daunnya itu kita bisa pilih. Ini saya contoh kering. Nah, kalau misalkan ada gambut di lokasi bapak-bapak atau teman-teman, itu bisa teman-teman tambahkan lagi untuk kondisinya. Tapi kalau di Maluku ini memang jarang ada gambut. Ini saya skip saja. Kemudian di sini bisa menambahkan fotonya juga. Jadi foto kita melakukan uji remas itu kita bisa pilih yang ada di galeri. Tapi ketika patroli ini wajib sekali untuk teman-teman sekalian laksanakan karena datanya sangat penting. Ini saya beri contoh hasil remas yang saya lakukan tadi. Saya tambahkan. Nah, fotonya sudah masuk ke aplikasi. Nah, kita lanjutkan kondisi sumber air. Data kondisi sumber air di SPP sangat penting karena membantu tim mengetahui lokasi air terdekat untuk penanganan kebakaran. Dengan data akurat, teman-teman bisa menentukan akses tercepat, menghitung kebutuhan peralatan, dan mempercepat respon di lapangan. Informasi ini juga menjadi bahan evaluasi agar patroli lebih efektif dan area rawan bisa dipetakan lebih baik. Kemudian kondisi sumber airnya seperti apa? Misalkan kalau ketika kita melakukan patroli di situ terdapat parit, kita bisa pilih parit. Kemudian kita okekan. Nah, kondisi paritnya seperti apa? Panjangnya cukup kita kira-kira saja. Di sini misalkan kira-kira 10 meter, kita bisa isi 10 meter. Di sini satuannya perlu kita perhatikan, meter. Lebarnya untuk parit misalkan tadi saya dekat kantor saya ini ada parit lebarnya setengah meter, itu kita bisa isi 0,5. Kedalamannya itu
kedalaman penampangnya parit itu. Jadi parit itu dalamnya berapa? Misalkan saya isi 50 cm, di sini satuannya cm. Bisa pilih 50 cm. Kemudian tinggi muka airnya berapa? Tadi dikira-kira saja, kalau misalkan setengahnya kita bisa isikan 25 atau 20, tergantung kondisi yang ada. Dan karena itu parit dan bentuknya tidak bulat, itu diameter tidak ada. Kemudian kita perlu tambahkan fotonya juga. Di sini saya tadi sudah mengambil foto paritnya, ini saya foto, saya tambahkan dan sudah masuk ke aplikasi. Kita lanjutkan ke observasi kondisi vegetasi. Nah, kondisi vegetasinya tadi yang ada di sana apa saja? Misalkan tadi di sana misalkan contoh saja ada kayu putih, kemudian kelapa saya isikan, kemudian ilalang ini saya isikan, kemudian saya tambahkan lagi palawija. Hanya bisa memilih maksimal 3 ternyata teman-teman. Jadi pilih saja 3 yang dominan ada di lokasi patroli. Kalau misalkan ada yang tidak terdaftar dalam sini, bisa tambahkan lainnya. Ini penuh ternyata. Ini coba saya kurangin 1. Misalkan saya tambah lainnya. Nah, ketika saya tambah lainnya, ini muncul opsi tambahan atau kolom tambahan vegetasi lainnya. Nah, ini coba saya isi. Misalkan di dekat sini ada pohon jambu. Nah, ini saya isikan pohon jambu. Kemudian setelah itu kategori kondisinya seperti apa, vegetasinya, kadar airnya, ini kita pilih. Nah, bagaimana kondisinya tadi? Sama seperti opsi yang tadi, vegetasinya seperti apa, basahkah, lembabkah, atau kering. Ini coba kita pilih kering, saya contohnya. Nah ini untuk luasan, kita luas patroli coba kita isikan 5 hektar. Kemudian perlu kita tambahkan fotonya juga. Nah, ini saya contoh kondisi vegetasi yang ada di sekitar kantor saya. Ini saya pilih yang ada saja di galeri sebagai contoh. Kemudian selanjutnya kita ke observasi kondisi tanah. Untuk jenis tanahnya, untuk di Maluku sendiri ini yang pasti kita pilih mineral karena memang jarang ada gambut dan rawa. Nah, ini bisa kita pilih mineral. Kemudian untuk kedalaman gambut tidak perlu karena bukan gambut. Kemiringan tanah ini juga penting sekali untuk kita isikan sebagai laporan. Nah, kemiringan tanahnya tadi kira-kira saja. Kalau misalkan datar itu 0 sampai mungkin sampai 5. Kalau misalkan agak miring, lumayan miring, itu bisa kita isi 10, atau kalau terjal itu bisa kita isi 20. Ini sebagai contoh saya isikan 0 karena kondisi sekitar saya datar. Kemudian untuk kondisi tanahnya seperti apa? Nah, sama seperti tadi, potensi karhutlanya seperti apa, ini kita bisa pilih rawan karhutla. Kemudian perubahan bekas area kebakaran, jadi ketika terjadi kebakaran di lokasi patroli kita itu kondisinya seperti apa, kita bisa kira-kira kondisinya seperti apa, itu bisa kita pilih. Nah, setelah kebakaran itu misalkan itu dibakar, setelah kebakaran itu kemungkinan berubah menjadi ladang atau pertambangan. Cuman kalau misalkan memang aktivitas jarang, kita bisa pilih semak belukar. Nah, ini tergantung kondisi yang ada di lapangan. Ini saya sebagai contoh semak belukar. Nah, luasnya kita coba isi 5 hektar saja. Nah, yang pasti tambahkan foto seperti cara tadi. Untuk area patrolinya, nah ini saya isikan lagi. Oke, sudah terisi semua. Oke, data ini sudah terisi semua. Nah, untuk menyimpannya bagaimana? Ketika data sudah terisi semua, tinggal pilih gambar yang paling pojok kanan atas. Ini kita bisa klik. Nah, ini untuk menyimpan. Nah, laporan berhasil dikirim. Di sini sudah muncul laporan kita, dan ketika ada di halaman utama ini laporan kita ini sudah terhubung ke server pusat. Kita bisa buka kembali. Ini coba saya jelaskan untuk outputnya seperti apa.
Baik, yang tadi kita isikan sudah terisi dalam aplikasi dan sudah terhubung ke server pusat. Ini untuk data umum sudah terisi. Kemudian untuk peta sendiri sudah muncul dalam peta. Di sini lokasinya tadi sesuai dengan koordinat yang kita isikan. Kemudian untuk dokumentasinya, oke, mungkin karena jaringan tidak terbuka, tidak apa-apa. Nah, ini sudah data-data laporannya sudah terisi semua. Baik, kalau misalkan ada yang perlu perbaikan, kita bisa pilih tanda pensil yang ada di kanan atas. Ini untuk pengeditannya. Cuman kalau tidak perlu, tidak apa-apa. Kembali ke halaman utama, kita buka kembali laporannya. Nah, kalau untuk loadingnya sudah selesai, ini kalau teman-teman mau simpan ke perangkat teman-teman juga bisa. Untuk lihat filenya seperti apa, bisa tekan tanda panah ke bawah di bagian kanan atas ini. Nah, ini coba saya pilih. Nah, di sini langsung muncul laporan yang sudah kita buat tadi. Oke, sudah terisi semua. Di sini teman-teman bisa unduh ke perangkat tanda panah ke bawah yang ada di kanan atas itu, atau tanda titik bergaris 3 di kanan atas ini untuk membagikan misalkan ke WhatsApp. Nah, tinggal pilih, karena di handphone saya tidak ada WhatsApp. Di sini tidak ada contohnya. Demikian contoh hasil laporan yang dihasilkan dari aplikasi SPP dengan data yang dicatat secara lengkap dan akurat. Patroli menjadi lebih efektif dan mudah dipertanggungjawabkan. Terima kasih, sekian.